Saya pikir itu sesuatu yang sangat real ya, bahwa fasilitas seperti ini, senior care saat ini belum terlalu familiar untuk masyarakat kita di Bali khususnya. Padahal kami ada itu untuk membantu para keluarga yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk warga senior atau orang tua, boleh dibilang orang tua. Hovi Club seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari Hovi Care Bali. Konsepnya adalah pusat aktivitas untuk warga senior. Jadi di sini buka dari hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kita bisa menerima half day visit atau full day visit. Kalau half day dari jam 9 sampai jam 12.30 setelah lunch, yang full day-nya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kalau di Hovi Club, hari itu dimulainya dengan morning snack gitu. Jadi jam 9 udah pada datang, di drop sama keluarganya masing-masing, kemudian having morning snacks, ya saling bertanya kabar sama rekan-rekannya yang lain. Setelah itu kita ada wellness trail di sekeliling gedung ini, karena kita ada di lokasinya di Marinda Park, which is di Teguh Umar Barat, di tengah kota, tapi luar biasa besar dan green environment gitu. Jadi wellness trail itu keliling gedung ini, jadi lumayan untuk physicality side-nya, karena selalu pilarnya itu aktivitas yang disiapkan di sini, pilarnya ada 3, physicality, kemudian kognitifnya, kemudian social interaction gitu. Jadi dengan latihan fisik seperti wellness trail, jadi jalan kaki bersama-sama, ditemani sama caregiversnya. Habis itu ada beberapa aktivitas di dalam, kan ada juga karena ini warga senior gitu kan, ada ALZI, jadi senam fun sih, cukup fun, beberapa masih melibatkan aktivitas dari fisik. Setelah itu sebelum masuk ke lunch time itu banyak sekali opsinya, tergantung dari kebutuhan dari klien masing-masing atau keinginan mereka, tapi kita kemasnya bisa dengan grup atau secara grup atau individu. Sekali lagi masih ada opsi untuk istilahnya maintain dari sensorik, motorik, dan juga kognitifnya. Jadi dibagi-bagi nanti aktivitasnya. Ada yang mau hanya istilahnya singing, karena itu juga terapi kan ya, atau on the table, namanya tabletop activities. Ada banyak opsi juga, ada yang bentuknya game atau ada yang bentuknya brain teaser gitu, seperti ada namanya Memoera gitu, untuk melatih lewat fun way gitu, tapi untuk sharpen your brain a bit. Kemudian ada juga yang seperti merangkai bunga atau apa, dan bunganya nanti metiknya ya di kebun di sini gitu. So a lot of things, dan itu didampingi semua oleh para caregivernya. Itu backbone-nya operation ya. Kami juga ada center manager di sini yang memang memastikan everything run properly, dibantu dengan lead nurse dan caregivers. Caregiver untuk warga senior, apalagi yang dengan demensia, lumayan challenging gitu kan ya. Maksudnya ini istilahnya lebih banyaknya harus ada passion di dalamnya.
caregivers yang di sini kebetulan karena kita kan bagian dari Kasih Ibu Hospitals Group. Jadi nurse yang pernah bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu, kemudian di hire di sini. Jadi ada background untuk dari sisi ya merawat orang tua gitu kan. Tapi nggak bisa semua juga karena harus ada passionnya. Dan ada juga mungkin yang memang bahasa itu pelayanan gitu. Itu biasanya yang akan mampu untuk menangani semua situasi dari handling para senior gitu. Kalau untuk rekrutmen spesifik sih belum. Kebanyakan memang rekomendasi karena ini sangat spesifik ya. Tapi untuk sekali lagi caregiver ini terutama untuk yang Hofi di Sabah ya, kita ada Hofi Assisted di Sabah. Kebetulan semuanya certified nurses karena di sana kan lebih spesifik lagi, mereka tinggal sama kita 24/7. Jadi ada yang permanen even ada yang sudah 2 tahun tinggal sama kita. Dan di sana lebih intensif lagi. So untuk mengatasi burnout situation, kemampuan untuk tidak hanya dari sisi medisnya memastikan semua sehat dan lain aktivitas yang dilakukan, tapi juga emotion, feelingsnya gitu, dan kesabaran luar biasa. Karena kita bagian dari franchise, which is Hofi Care di Finland, kita punya tools for that gitu. Jadi even ada namanya Hofi Academy. Hofi Academy e-learning sebenarnya. Jadi di sana sudah disiapkan semua materi training juga untuk caregivers untuk bisa conduct pekerjaannya seperti itu. Dan on the same time ini kan dinamis banget gitu, dinamis sekali. So at all time kita selalu ada tambahan informasi, tambahan knowledge untuk semua. So exercise lagi gitu untuk lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga senior. Karena yang kami hadapi atau layani adalah warga senior dan kebanyakan dengan demensia. Jadi untuk di Hofi Club, untuk di Hofi Assisted Sabah, selalu challenge-nya sama. Karena orang dengan demensia, mereka punya perubahan perilaku juga, mereka punya different situation yang membuat kadang lumayan challenging untuk caregivers. Tapi selalu istilahnya poinnya bukan klien saya yang istilahnya challenging gitu loh. Kitanya yang harus bisa adjust dan manage seperti itu. Jadi kalau dibilang challenge, tantangannya adalah adapt dengan klien yang berbeda-beda, dengan warga senior yang punya situasi atau kondisi yang berbeda-beda. Dan tentu saja ini tidak akan bisa kita lakukan tanpa support dari keluarga. Keluarga yang sangat-sangat peduli memang, yang ingin memberikan yang terbaik untuk their loved ones gitu. Istilahnya kapasitas dari caregiver, kualifikasi dari caregivers yang memang mereka harus ada passionnya gitu. Jadi tidak menganggap ini beban, tidak menganggap ini ya hanya kewajiban gitu, tapi memang seneng, memang sayang sama orang tua seperti itu, dan memang ada pelayanannya juga di sana. Saya pikir itu sesuatu yang sangat real ya, bahwa fasilitas seperti ini, senior care saat ini belum terlalu familiar untuk masyarakat kita di Bali khususnya. Padahal kami ada itu untuk membantu para keluarga yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk warga senior atau orang tua, boleh dibilang orang tua atau nenek kakeknya. Tapi ada keterbatasan gitu. Karena kan dalam daily life meninggalkan orang tua sendiri di rumah seperti itu, dan ya tidak ada yang banyak dikerjakan, misalnya hanya duduk dan mungkin menonton TV atau ya
kemana-mana jadinya pikirannya gitu kan. Kita ini ada sebagai sebagai partner ya, yang membantu untuk meringankan beban dari keluarga. Mungkin nggak selalu beban sih istilahnya ya, tapi lumayan untuk memberikan selalu atensi, energi ke sana juga kalau terus ada di rumah kan gitu. Jadi ini tempat untuk istilahnya sedikit break untuk keluarga, dan kami memastikan gitu bahwa selama mereka ada dalam our care gitu, fun-nya dapat, kemudian exercise kecilnya dapat untuk melatih secara fisiknya, dan terutama adalah isolasi sosial ya kadang ya untuk para orang tua itu bisa teratasi lah, walaupun beberapa jam dalam sehari. It really helps gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sama Mbak Lili, keluarga is very important. Semakin banyak keluarga yang memang memahami dengan dinamika kehidupan sehari-hari, dengan aktivitasnya yang lumayan banyak, orang tua tidak istilahnya terabaikan juga gitu. Ada kami yang bisa support di sana.